Banyak dari kita mikir self-discipline itu berarti bangun pagi tanpa ngeluh, produktif seharian, gak boleh capek, gak boleh malas. Padahal, kalau disiplin selalu identik dengan tekanan yang tumbuh bukan konsisten, tapi kelelahan. Aku pernah ada di fase di mana aku bikin jadwal terlalu sempurna. Jam sekian harus ini, jam sekian harus itu, dan waktu satu aja gak kepegang, aku marah sama diriku sendiri. Akhirnya apa? Jadwalnya aku tinggal. Self-discipline itu bukan soal memaksa, tapi soal membimbing diri kita sendiri. Dulu, aku sering bilang, nanti ajalah kalau lagi semangat. Masalahnya, semangat itu jarang datang duluan. Yang datang duluan biasanya rasa malas, rasa takut, rasa gagal, dan rasa capek. Sampai akhirnya, aku sadar satu hal, orang yang disiplin bukan orang yang selalu semangat, tapi orang yang tetap jalan walau lagi gak pengen. Bukan dengan langkah besar, tapi dengan langkah kecil. Hari itu aku cuma bilang ke diri sendiri, cukup 5 menit, dan kamu tahu, 5 menit itu sering jadi 10 jadi 15. Kalaupun tetap 5 menit, itu udah menang. Karena aku gak lagi melatih hasil, aku melatih kebiasaan untuk memulai. Aku pernah berada di fase di mana aku menganggap disiplin itu seperti perang. Perang melawan rasa malas, perang melawan rasa capek, perang melawan diri sendiri. Setiap kali aku gagal, aku marah, aku kecewa, aku merasa payah, dan tanpa sadar, aku menjadikan diriku sendiri sebagai musuh. Sampai akhirnya aku sadar, kamu gak akan pernah bisa konsisten kalau kamu terus membenci dirimu di setiap proses. Self-discipline itu bukan soal menaklukkan diri, tapi soal merangkul diri sendiri dan tetap jalan meski pelan-pelan. Banyak orang nyalahin diri sendiri karena nggak konsisten. Padahal seringnya yang salah bukan niat, tapi sistem. Aku pengen rajin baca, tapi bukunya selalu jauh. Aku pengen rajin nulis, tapi alatnya nggak pernah siap. Akhirnya aku sadar, disiplin itu perlu dibantu. Aku mulai menyiapkan hal-hal kecil. Buku di dekat tempat tidur, pulpen di meja, alarm yang lembut, bukan yang bikin kaget. Dan dari situ aku belajar, kalau kamu mau konsisten, jangan bikin hidup kamu lebih sulit. Permudah jalan kamu. Kamu gak harus berjuang sendirian. Aku berhenti bilang, aku orangnya gak konsisten. Aku ganti dengan, aku orang yang sedang belajar konsisten. Kalimat itu kelihatannya sepele, tapi efeknya besar. Karena setiap kali aku gagal, aku gak lagi langsung ngejudge diriku sendiri. Aku belajar identitas itu penting. Karena apa yang aku yakini tentang diriku akan menentukan apa yang aku lakukan setiap hari. Self-discipline bukan cuma soal kontrol diri, tapi soal tawakal. Tentang usaha dan percaya bahwa Allah melihat setiap langkah kecil yang kamu ambil. Kalau hari ini kamu masih sering jatuh, masih sering menunda, dan masih sering merasa kecewa sama diri sendiri, aku mau kamu tahu satu hal, kamu bukan gagal, kamu cuma sedang belajar memahami ritme hidupmu sendiri, belajar berdamai dengan batasanmu, belajar bangun lagi, tanpa harus memaki diri sendiri setiap kali lelah. Self-discipline itu bukan tentang siapa yang paling kuat, atau siapa yang paling cepat berubah, tapi tentang siapa yang mau kembali. Meski sudah berkali-kali menyerah, kalau hari ini kamu cuma bisa satu langkah kecil, itu udah cukup, karena dalam pandangan Allah, usaha kecil tapi jujur jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tak pernah kamu jalani. Kamu boleh capek, kamu boleh pelan, kamu boleh istirahat, tapi jangan nyerah pada diri kamu sendiri. Karena versi dirimu yang sedang berusaha hari ini adalah versi yang paling berani. Dan kalau kamu nanti jatuh lagi, ingat lagi pelan-pelan, self-discipline bukan tentang tidak pernah gagal, tapi tentang selalu kembali. Meski dengan langkah yang gemetar, semoga Allah memudahkan proses kamu dan semoga Allah kuatkan niat kamu dan semoga kamu belajar mencintai diri kamu di setiap tahap pertumbuhan. Amin, amin. Nah, kalau video ini terasa dekat dengan hidup kamu nggak sendirian, tulis di kolom komentar satu kebiasaan kecil yang ingin kamu mulai jaga pelan-pelan.
Bukan yang besar ya, cukup yang realistis. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe supaya kita bisa belajar dan bertumbuh bareng-bareng di sini. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah memilih untuk nggak menyerah hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.